Shalom, selamat sore. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, tapi kita masih bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita bawa hati kita untuk ibadah pada sore hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita angkat satu pujian. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiap jam kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri. Tanpa Engkau kami nggak bisa Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Setiap jam, ya Terima kasih, Tuhan. Di Kau ku perlukan, Terima kasih. ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, tak pernah menjangkau yang jahat bagiku. Amin. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah dijangkau yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri.
selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rencanakan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang tulus setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum kita akan memulai firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali hamba-Mu menghadap kepadamu Tuhan. Hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini mau menyampaikan isi hati-Mu. Berikan pencerahan, pewahyuan, hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman-Mu, yang bukan dari firman-Mu tolong kunci rapat-rapat. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya. Semua kami yang mendengarkan dibuat mengerti oleh Tuhan dan bisa lakukan firman-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami, melepaskan kami, memberkati kami dari segala belenggu apapun. Tuhan, Engkau sudah lepaskan kami dan memberkati kami secara jasmani rohani. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kembali kita akan ketemu lagi. Memang ini masih dalam PPKM. Jadi kita pakai via online untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempersiapkan tema firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Saya berdoa dan saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan kebetulan hari ini sebelum nanti firman Tuhan selesai, tolong siapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Roti dan anggur. Untuk kita akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus. Dan saya tanpa
tanpa saya pilih-pilih Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendapatkan satu roti ini Bapak Ibu. Nah, memang mungkin tidak bisa dilihat karena kecil, tapi begitu saya ambil di antara kumpulan puluhan keping roti, saya tanpa memilih, saya ambil. Dan hasilnya sama dengan apa yang saya bawakan pada sore hari ini, yaitu Mazmur 23. Dia dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Saya sendiri nggak tahu. Begitu saya ambil, loh kok persis seperti ini. Tapi Tuhan akan berbicara kepada kita bahwa kita memerlukan gembala agung. Nah, ayo kita akan mulai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan baca di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbagai lawan mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan menaruh dalam hatinya, dan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, judul perikopnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Di saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat membutuhkan penolong yang hebat, penolong yang luar biasa, yang penuh dengan kekuasaan supranatural. Mengapa kita perlu seperti itu? Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, untuk melindungi diri sendiri. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhir-akhir ini banyak kita lihat Bapak Ibu, mungkin ada saudara kita, teman kita, hamba Tuhan dan lain sebagainya, pada pulang dipanggil Tuhan. Dan banyak juga orang-orang yang berduit, punya uang, dipanggil Tuhan. Bahkan ada yang uangnya bukan hanya ratusan miliar, tapi triliunan. Begitu sakit, sampai menyewa pesawat pribadi dan lain sebagainya, pun mencari rumah sakit yang terkenal di luar negeri, baik di dalam negeri. Tanpa seizin Tuhan, orang itu pun menghadap Tuhan. Nah, berarti Bapak Ibu, kita boleh punya uang. Uang kita mungkin melimpah. Tapi kesembuhan itu Tuhan yang punya. Amin. Umur yang panjang itu Tuhan yang punya. Amin. Kesempatan yang Tuhan beri kepada kita itu kesempatan yang sangat luar biasa. Kalau saat ini kita hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, harus hidup kita hidup lurus di hadapan Tuhan. Kita perlu penolong yang ajaib. Kita perlu gembala agung. Nah, kita ini kalau digambarkan dalam Mazmur 23 adalah domba-domba Tuhan. Daud mengatakan dia seperti domba yang perlu gembala. Padahal Daud waktu itu dia raja. Tapi dalam keadaannya Daud sangat terjepit. Daud mengalami banyak kesusahan, kesukaran, bahkan bahaya mau dibunuh. Dan Daud menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia berkata, aku dombamu Tuhan dan Engkau adalah gembalaku. Dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang yang punya duit pun sebesar apapun tidak akan pernah bisa membeli kesembuhan. Tidak akan pernah bisa membeli yang namanya keselamatan, apalagi itu Bapak Ibu. Karena Tuhan yang punya. Orang yang kaya Bapak Ibu, banyak yang tidur tidak nyenyak. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu tahu, ada satu tempat tidur yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta. Untuk mereka-mereka orang yang kaya. Tetapi kalau tidak seizin Tuhan, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak Bapak Ibu. Percaya? Tidak akan bisa tidur nyenyak tanpa seizin Tuhan. Bahkan mereka juga mengkonsumsi bahkan pil-pil penenang untuk saat mereka bisa tidur, alias pil tidur.
Dibandingkan, mohon maaf, dengan tukang becak yang ada tidurnya di jalan. Mereka bisa tidur di atas becak, Bapak Ibu. Nah, sekarang apakah uang bisa membeli? Hanya masalah tidurnya aja, Bapak Ibu. Nggak bisa. Ya tuh, untuk beli tidurnya aja nggak bisa. Beli obat-obatan untuk tidurnya aja nggak bisa. Kalaupun pakai obat penenang itu ada efek sampingnya yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau tidak diminum, nanti ketagihan lagi dan tidak bisa tidur lagi. Tapi orang-orang yang punya gembala yang baik seperti Tuhan Yesus mengatakan, di dalam firman-Nya ini Tuhan berkata, aku adalah gembala. Aku adalah gembala dan kamu adalah domba-domba. Domba mendengar gembalanya. Kita harus selalu dengar-dengaran kepada Tuhan saat-saat seperti ini, Bapak Ibu. Untuk tidur aja susah, mohon maaf. Bapak Ibu BAB tiap hari kan? Ya mungkin paling lambat 1-2 hari lah. Coba kalau kita nggak bisa BAB, apa yang kita lakukan? Banyak yang orang-orang yang berduit, Bapak Ibu. Klosetnya aja puluhan juta. Untuk nyaman bisa untuk mereka BAB. Tapi entah tidak bisa nyaman tanpa seizin Tuhan. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, jangan kita bangga terhadap diri kita. Kita ini domba yang penuh dengan kelemahan. Domba yang harus nurut kepada Tuhan. Domba yang tidak selalu menanduk akan majikannya, tapi menunduk di hadapan Tuhan. Kita melihat bingung, Bapak Ibu. Kalau tadi tidurnya di atas becak. Saya seringkali melihat kalau kelilingan keluar kota ada sungai-sungai, Bapak Ibu. Mereka bisa BAB di sungai dengan lancar, Bapak Ibu. Dibandingkan, mohon maaf, ini bukan porno, bukan jorok. Tapi untuk perbandingan kepada orang yang berduit, yang punya kloset puluhan juta untuk nyaman, tetapi tidak nyaman. Nah, itu berarti apa, Bapak Ibu? Semua yang diberikan, yang kita nikmati, itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, awal dari kata Mazmur Daud dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kalau kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengaku Yesus adalah gembala kita, apa yang kita dapatkan tidak akan pernah kekurangan. Mohon maaf, bukan hanya skup kecil kekurangan ini. Kita tidak akan kekurangan, bukan masalah uang saja, Bapak Ibu. Tapi kita tidak akan kekurangan damai sejahtera dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Kenyamanan hidup dari Tuhan. Betapa manisnya hidup ini, betapa indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita bisa menikmati semua pemberian Tuhan. Itu dikatakan takkan pernah kekurangan aku. Karena Tuhan dikatakan apa, Bapak Ibu? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bukan yang kering. Perlu diingat, kalau kita bersama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, Dia Gembala Agung, dituntun kepada padang rumput yang hijau, bukan kering. Artinya Tuhan memelihara kita dengan sangat istimewa, sangat enaknya. Cuman kita disuruh nurut saja. Selalu dibawa ke tempat yang penuh berkat dan penyertaannya. Berkat skupnya luas. Jangan hanya berpikiran mindset kita uang, Bapak Ibu. Tapi berkat itu besar ya, termasuk uang. Tapi berkat apapun, kita menghirup oksigen dengan nyaman. Itu berkat, Bapak Ibu. Akhir-akhir ini banyak orang yang kekurangan oksigen karena kena penyakit COVID, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beli mahal, tabungnya mahal, regulatornya mahal, semuanya mahal, bahkan ada yang kosong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita sekarang diberikan Tuhan untuk kita menghirup sebebas-bebasnya, ini semua karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nurut aja, kita dibawa Tuhan ke padang rumputnya yang hijau. Dan berkat penyertaannya di dalam membimbing ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Berarti berbicara air bisa firman Tuhan. Firman Tuhan meneduhkan pikiran, hati kita, jiwa kita di saat-saat pergolakan seperti ini, Bapak Ibu. Air berbicara tentang kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Dia adalah firman yang hidup, yang sudah menghidupi kita.
Sampai kelak kita akan ketemu di sorga bersama dengan Tuhan. Itu firman Bapak Ibu. Firman juga berbicara tentang dunia ini Bapak Ibu saudara sekalian. Dia membimbing kita ke dalam dunia ini dengan penuh ketenangan. Meskipun badai bergelora, tapi Tuhan sanggup meneduhkan badai itu. Atau meskipun badai itu bergelora, tapi Tuhan sanggup meneduhkan hati kita tenang di saat menghadapi badai gelora itu Bapak Ibu. Itu artinya dibawalah kita ke air yang tenang. Air bersama dengan Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup kita. Dituntun oleh kebenaran demi kebenaran oleh Tuhan. Meskipun dalam gejolak apapun, kita tidak akan pernah hanyut karena kita bersama dengan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lepas dari firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa apa-apa Bapak Ibu. Karena dunia ini sedang bergejolak. Belum termasuk kena wabah penyakit, kena resesi perekonomian, belum lagi resesi politik dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita bisa stres Bapak Ibu. Kita bisa loyo. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan membuat jiwa kita ini segar. Dikatakan apa? Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Tidak loyo, tidak stres. Jiwa kita segar terlalu dan tidak pernah mengalami depresi. Karena kita bersama dengan Tuhan. Karena kita dituntun oleh Tuhan. Jiwa kita ini segar terus meskipun mengalami badai gejolak. Apapun yang ada di dunia ini. Bahkan yang melanda di Indonesia Bapak Ibu. Gembala Agung menuntun kita semua di jalan kebenarannya. Dikatakan apa? Sesudah Ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, nama Yahweh, nama Yehova, nama Allah kita. Allah yang disebut adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Firman-Nya mengatakan berbahagialah orang yang Allahnya ialah Allah Yakub. Bukankah kita ini berbahagia punya Allah Yakub Bapak Ibu, Allah Israel, Allah di atas segala-galanya. Gembala kita yang selalu menuntun kita kepada kebenaran. Ini sangat penting. Kita boleh kaya, kita boleh pintar, kita boleh ganteng, kita boleh cantik, dipakai dalam pelayanan. Tapi kalau hidup kita di jalan yang keliru, meskipun kita sudah mengenal Tuhan, akan percuma dan akan sia-sia. Kita selalu minta tuntun kebenaran dari Tuhan. Supaya apa yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lakukan kepada semua orang. Rasul Paulus mengatakan, kalau aku melatih diriku, aku sendiri juga harus dekat kepada Tuhan. Yang artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kalau dia menginjili orang lain, dia sendiri tidak ditolak oleh Tuhan. Jadi selalu Rasul Paulus ini minta tuntunan oleh Tuhan melalui jalan kebenaran. Kendati saat ini pun kita diizinkan, dikatakan Bapak Ibu 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saat kita mengalami lembah kekelaman saat seperti ini Bapak Ibu, semua rasanya kelam Bapak Ibu. Perekonomiannya anjlok sekali Bapak Ibu. Banyak orang yang sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati Indonesia sehingga lambat laun Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia ini dari COVID ini. Dan saya percaya dan yakin tangan Tuhan terlalu panjang untuk menolong Indonesia dan telinganya terlalu tajam untuk mendengar setiap seruan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk berdoa buat Indonesia. Dan saya yakin dan percaya tidak lama lagi Indonesia akan pulih. Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia jaya. Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Saat mengalami COVID-19 ini termasuk dalam lembah kekelaman. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ada yang sakit dan ada yang dipanggil Tuhan. Tapi firman-Nya berkata, aku tidak takut bahaya. Meskipun aku dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saat seperti ini Bapak Ibu kita berkata, Tuhan, aku tidak takut bahaya. Saya bukan mengajarkan yang jelek Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang ketakutan sampai mengurung diri ke rumah. Ketemu orang tidak berani. Menerima tamu tidak berani Bapak Ibu. Saya menghargai itu semua.
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena kita harus mengacu pada firman Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Kita bisa dipanggil melalui media apapun Bapak Ibu. Baik melalui COVID kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Melalui apapun kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Saat duduk pun, saat tidur pun, saat berjalan pun kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Dan saya mengajurkan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, ayo kita berkata, aku tidak takut bahaya. Bukan terus kita ini sombong lepas masker, tidak prokes, bukan. Tapi kita perkatakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gembala sudah ada di depan kita. Tidak mungkin gembala itu di belakang Bapak Ibu, tapi di depan kita. Dia akan melindungi, membuat diri kita ini ada satu perisai Bapak Ibu, dari segala macam apapun. Kita harus yakin dan percaya itu. Karena itu Tuhan menjamin hidup kita sampai kekekalan. Nah Pak, kalau orang yang sudah ini Pak, ada hamba Tuhan yang dipanggil, ada anak Tuhan yang dipanggil, apakah mereka berdosa Pak? Stop. Kita tidak boleh menghakimi mereka. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Jangan coba macam-macam Bapak Ibu menghakimi orang yang meninggal karena COVID itu orang berdosa. Stop itu semua. Saya tadi katakan, Tuhan sanggup, bahkan dia itu maha sanggup memanggil umat pilihannya dengan berbagai macam cara. Termasuk saat COVID pun dipanggil. Kalau kita keliru di hadapan Tuhan, kita ngomong ngawur, kita yang akan nanti dihakimi oleh Tuhan. Amin. Kita nggak boleh ngomong seperti itu. Terus kalau kita sehat, oh aku orang benar, aku selalu benar, makanya aku sehat. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengatakan apa? Aku membenci orang yang sombong hatinya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayo seperti Daud, rendah hati. Katakan aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita semua. Katakan amin ini dalam hidup kita. Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan melindungi kita dengan apa? Gada dan tongkatnya. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sanggup memberkati kita dengan berbagai macam cara. Katakan dalam Mazmur, nanti dibaca sesudah nanti video ini, atau boleh dibuka Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang kami seperti tanda ajaib. Tuhanlah tempat perlindungan yang kuat. Kita tanda ajaib di tengah pandemi. Kita dibuat Tuhan sehat. Kita dibuat Tuhan bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa apapun. Ini karena Tuhan. Tuhan tuh maha baik melindungi kita. Dan dikatakan apa Bapak Ibu? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah berarti apa Bapak Ibu? Di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan maha sanggup untuk memberkati kita Bapak Ibu. Disiapkan hidangan-hidangan. Tak terduga Tuhan kirim berkat-berkatnya. Tidak usah takut lagi, Tuhan maha sanggup memberkati dengan berbagai pintu-pintu berkat. Sekeliling kita ada pintu-pintu berkat yang dibukakan oleh Tuhan. Sekeliling kita ada sumber-sumber termata air berkat itu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu janji Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu Daud berbicara seperti itu. Saat dia kejepit, saat dia tidak bisa keluar untuk leluasa mencari makanan, tapi Tuhan menyediakan buat Daud. Istimewa Daud ini perkataannya Bapak Ibu. Ayo kita tiru. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Berarti gini, perkatakan Bapak Ibu. Tuhan menyediakan hidangan di tengah-tengah pandemi ini. Meskipun orang lain sulit, kita tidak pernah mengalami kesulitan. Amin. Terus dikatakan apa Bapak Ibu? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Artinya Tuhan mengurapi kita. Ini bisa berbicara pemakaian Tuhan atas hidup kita. Kita mau nggak dipakai oleh Tuhan? Sudahkah kita bersedia dipakai oleh Tuhan? Oh, enggak usah Pak, kan ada gembala, ada wakil gembala, ada pendeta muda, ada pendeta pembantu dalam gereja yang ada di tempat saya Pak. Enggak usah, saya cuma di rumah. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemakaian Tuhan bukan hanya yang berbicara di mimbar. Tetapi hati kita mau
apa yang harus kita kerjakan untuk pelayanan Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa Bapak Ibu, kalau kita bersedia dipakai Tuhan, Tuhan mengurapi kita. Dan piala kita ini melimpah Bapak Ibu, melimpah ruah. Orang lain boleh tahu pemakaian Tuhan atas hidup kita. Melimpah atas hidup kita pemakaian Tuhan itu. Orang lain boleh tahu buah dari kehidupan kita. Kalau kita kepengen tahu hamba Tuhan itu buahnya ada Bapak Ibu. Bukan hanya di gereja Salem, tapi di luar membuat onar. Haleluya, di sana haleluya Bapak Ibu. Tapi kita betul-betul diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seumur hidup kita dikatakan. Karena apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup kita ada kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka. Yang bukan dari Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita dombanya, domba yang mau nurut. Yang bukan dari Tuhan nggak ada dalam hidup kita. Yang ada semua datangnya dari Tuhan. Amin. Semua yang baik yang Tuhan beri ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan janji Tuhan kepada kita. Bahwa kita. Janji Tuhan terhadap hidup kita. Dan kita berjanji juga kepada Tuhan. Sesudah Tuhan memberikan janji-janjinya kepada Tuhan, kita berjanji juga kepada Tuhan. Bahwa kita akan hidup selalu berada dalam rumah Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini janji kita kepada Tuhan. Kita akan hidup dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Kita hidup dalam hadirat Tuhan. Dalam kemauan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Dan kita taat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak perlu Bapak Ibu lihat kanan kiri. Keadaan seperti ini. Terus hati kita ikut takut. Hati kita ikut stres. Banyak orang yang stres Bapak Ibu. Begitu stres, imunnya turun hampir 90%. Tidak pernah keluar rumah, saya lihat ada di IG itu. 1 tahun lebih. Tapi akhirnya terpapar COVID. Ada orang yang protek sekali. Pakai disinfektan, kemana-mana. Pakai alkohol, kemana-mana. Tapi akhirnya kena. Nah ini berarti apa Bapak Ibu? Kita boleh melindungi diri kita. Tapi semuanya. Kesehatan itu Tuhan yang punya. Amin. Mulai sekarang jangan takut lagi. Saya berkata ini berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut lagi. Takut tidak ketemu orang, takut apapun Bapak Ibu. Sudah berdoa aja di hadapan Tuhan. Kalau kita takut ketemu orang, itu kita melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan bukan di Mazmur aja berkata, aku tidak takut bahaya. Di lainnya juga. Tuhan berbicara, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi malah kita ini lebih takut lagi. Ada COVID, ada COVID, ada COVID, ada COVID. Ayo kita bantu pemerintah. Memutuskan mata rantai. Kalau memang PPKM, ya sudah kita nurut. Apa anjuran pemerintah? Karena pemerintah adalah wakil dari Allah. Kita berdoa untuk pemerintah. Berdoa untuk presiden. Berdoa untuk tim medis. Para menteri-menteri yang dipakai semuanya. Untuk bisa bekerja sama. Supaya COVID ini boleh berlalu di muka bumi Indonesia. Dan menjadi virus yang biasa. Dan kita semua diberikan kekebalan, imun yang kuat. Untuk mengatasi ini semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita persiapkan. Roti dan anggur ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melakukan sakramen kudus. Kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Kami domba-dombamu Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam setiap apapun. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya jika kami dilayakkan oleh Tuhan, maka semua janji-janji dari Tuhan menjadi hak milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni akan kesalahan kami di mana kami salah, ampuni Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan membaca firman-Mu.
Dan kemudian kami akan makan roti yang adalah tubuh-Mu ini Tuhan, menjadi kekuatan buat tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan, kemudian kita akan makan roti ini dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak ibu saudara sekalian, bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan ini adalah betul-betul persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan anggur ini di tangan kanan ini. Dan saya akan bacakan firman Tuhan, kemudian kita akan minum bersama dengan percaya. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan anggur yang kita angkat di tangan kanan ini adalah betul-betul persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kasih rahmat-Mu. Kami percaya sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadilah Engkau gembala agung kami yang baik sampai selama-lamanya. Kami mau jadi domba-domba-Mu yang nurut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan, tubuh dan darah-Mu ada dalam diri kami. Dalam tubuh kami ada tubuh Yesus. Di dalam darah kami mengalir darah Yesus. Dan perlindungan-Mu buat kami sempurna. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan Tuhan. Yang kekurangan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu semuanya Tuhan. Yang mendengar khotbah pada hari ini Tuhan. Memberkati mereka semua Tuhan. Diberkati mereka apapun yang mereka lakukan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas. Juga kita juga sudah menerima akan perjamuan suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah perjamuan suci boleh menguatkan kita semuanya, supaya kita memberikan kekuatan, diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Dan saya akan umumkan, masih saat ini tetap kita seperti biasa, belum dapat bisa bertatap muka, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tetap berdoa kalau Tuhan nanti buka jalan, minggu ketiga kita sudah boleh ibadah kembali secara tatap muka. Dan tetap kita menjaga akan protokol kesehatan. Jangan lupa masker tetap dipakai, bahkan double. Ya, itu anjuran dari pemerintah. Dan juga kita doakan untuk pemerintahan Indonesia, dan juga kita doakan untuk Bapak Jokowi supaya diberikan hikmat marifat. Dan kita percaya bahwa virus-virus corona secepatnya boleh keluar dari Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Dan puji Tuhan, kita mohon pengampunan dari Tuhan, mohon kemurahan dari Tuhan, supaya ya virus-virus cepat
keluarkan dari Indonesia. Dan mari kita sama-sama akan bangkit berdiri, kita pujikan Bapak. Terima kasih. Kami tetap mendoakan untuk jemaat Gereja Kristus Injili yang dalam keadaan lemah imannya, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang dalam kekurangan Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Pada akhir ibadah kami Bapa, hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadikan dupa yang harum di hadirat Engkau. Tuhan, Engkau memberkati buat WL yang sudah memimpin pujian di dalam rumah tangganya, di dalam usaha mata pencariannya, keluarganya. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak. Suaminya Tuhan juga peliharakan senantiasa boleh tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan hambanya yaitu Bapak Pendeta Andreas yang sudah melayani buat firman Tuhan. Engkau pakai Tuhan lebih hari lebih heran Tuhan, tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Usaha mata pencariannya, keluarganya, orang tuanya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan segenap sidang jemaat Tuhan di Gereja Kristus Injili. Tuhan, Engkau memberkati satu tidak terkecuali. Tuhan, terima kasih. Tetap kami menyerahkan, oh haleluya, keluarga dari Lisa beserta anak-anaknya. Juga kami menyerahkan, oh haleluya, Papa Ihan, Tuhan Engkau pulihkan. Mak Tan diberikan kesehatan, juga Sostin berikan kesehatan, Meyece. Semuanya Tuhan berikan kesehatan. Satu tidak terkecuali. Dan saat ini kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya pasukan malaikat Tuhan menyertai buat kami. Dan saat ini sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.